والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا بعلم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من رسول الله ملتمس عرفا من البحر أو رشوا من الديم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والعلم فيه أنه بشر إنه غير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأوان مقدئم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والصحب ثم التابعين فهم غن تقى النقى والعلم والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الله بها يا الله بها يا الله بأذن الخادمة يا الله بها يا الله بها الله بأذن الخادمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الحمد ورحمة الله وبركاته. لله يكفي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم.
على آله وصحبه حق قدر مقدار العظيم. Dan selanjutnya dikatakan dalam kitab ini, kitab Risalatul Mu'awanah, yang masih berkenaan dengan masalah salatul jamaah. Kita salat jamaah, kita salat Jumat, sebagaimana telah diterangkan dalam pengajian yang lewat, yang lalu, bagaimana Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada kita untuk selalu salat berjamaah, berusaha untuk salat tidak salat kecuali dengan kita salat berjamaah, dan menerangkan fadilah-fadilah daripada salat jamaah, dan menerangkan pula ancaman peringatan bagi orang yang tidak mau salat jamaah. Lebih-lebih orang yang dekat dengan masjid, dekat dengan langgar, dekat dengan masjid, apabila kita mendengar azan dari masjid itu atau dari langgar itu, apabila tidak ada uzur, kita hendaklah memenuhi panggilan itu, datang ke masjid atau ke langgar untuk mendirikan salat berjamaah. Untuk mendirikan salat berjamaah, Rasulullah SAW dalam di antara sabda beliau, "Man sami'a an-nida harighan sahihan," orang yang mendengar suara azan dia dalam keadaan kosong, dalam keadaan tidak sibuk, dan dalam keadaan sehat walafiat, tidak sakit, lam yujib, tapi dia tidak memenuhi panggilan azan itu, karena salat lahu, maka salatnya tidak sempurna, tidak sah. Bisa dikatakan tidak sah, bisa dikatakan tidak sempurna. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah juga lebih keras lagi, bukan hanya tidak sah, bukan hanya tidak sempurna, tapi Rasulullah dalam hadis yang lain, "Man sami'a an-nida wa lam yujib subba fi udhunayhi al-anuq yaumil qiyamah." Orang yang mendengar suara azan tapi dia tidak memenuhi panggilan azan itu, tidak datang untuk memenuhi panggilan azan itu untuk salat berjamaah, Rasulullah mengatakan, "Subba fi udhunayhi al-anuq yaumil qiyamah." Telinganya akan dicor dengan timah panas nanti di hari kiamat. Ini lebih keras lagi. Bukan hanya tidak sah atau tidak sempurna, tapi dapat azab. Nanti dari kiamat telinganya akan dicor dengan timah panas yang meleleh. Al-anuq ar-rasasul mudhab. Al-anuq itu para ahli hadis, para ahli lughah mengatakan ada ar-rasasul mudhab, yaitu timah yang leleh. Timah tidak bisa leleh kecuali apabila panas. Apabila dipanasin dengan api jadi leleh. Nanti kalau udah dingin membeku lagi. Ini ancaman Rasulullah SAW pada orang yang tidak mau salat jamaah. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang saya bacakan juga kemarin dalam pengajian kemarin, la yantahiyanna aqwamun an tarkil jamaah. Orang-orang benar-benar dia itu menghentikan, satu kaum hendak benar-benar mereka itu menghentikan
Antarkil jamaah, dari meninggalkan salat berjamaah, menghentikan, tidak meneruskan, menghentikan, dia tidak mau salat berjamaah. Antarkil jamaah aw law harqan alaihim buyutahum, atau akan aku bakar rumah-rumah mereka. Aku bakar rumah. Ini ancaman bagi orang yang tidak mau salat berjamaah. Rumahnya mau dibakar sama Kanjeng Nabi dari kerasnya peringatan ini. Dalam hadis yang lain, aku akan perintahkan orang untuk mendirikan salat berjamaah. Kemudian didirikan salat berjamaah itu, dan aku akan keluar menyelinap ke rumah-rumah, ke kampung-kampung. Aku cari orang yang tidak salat berjamaah. Bila aku temukan ada orang yang tidak salat berjamaah, aku bakar rumahnya. Ada hadis yang seperti itu artinya. Ini juga lebih keras lagi. Sampai Kanjeng Nabi keluar untuk mencari orang-orang yang tidak berjamaah. Lebih-lebih orang yang dekat dengan masjid. Dalam satu hadis, la salat jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah salatnya orang yang jadi tetangganya masjid illa fil masjid, kecuali di masjid. Jarul masjid, tangganya masjid, ya kanan kirinya masjid, depannya masjid, belakangnya masjid. Jar itu disebut jar apabila dia masih 40 rumah dari pintu rumahnya itu ada 40 rumah, itu masih jar. Ya, satu RW itu ya, bukan satu RT, tapi satu RW itu 40 rumah. Padahal rumahnya orang Arab itu tidak ada seperti di sini, berdekatan, kadang-kadang ya dempet omai, bakar jadi satu, kadang-kadang karena tembok dengan tembok jadi satu, kadang-kadang rumah ini. Kalau negara Arab tidak ada, rumah berjauhan antara satu dengan lain, itu berjauhan. Kalau apabila berjauhan ya 40 rumah ya akan jauh lagi, sangat jauh. Kemudian dalam satu hadis juga merupakan peringatan kepada kita agar kita tidak menyepelekan salat berjamaah ini. Sing penting pokoknya sembahyang, masih tidak jamaah tidak apa-apa. Nah, memang menggugurkan kewajiban dia daripada salat, sekalipun salat sendiri sah salatnya. Ya. Yang penting pokoknya salat. Ya, tidak apa-apa. Yang penting memang salat. Tapi ini ada peringatan, anjuran, peringatan, bahkan ancaman dari Kanjeng Nabi bagi orang yang tidak mau salat berjamaah. Dari pentingnya salat berjamaah, Kanjeng Nabi selama hidupnya tidak pernah salat kecuali berjamaah. Sampai mau meninggal, Kanjeng Nabi keluar salat subuh. Di waktu duhanya, pagi harinya meninggal dunia, masih keluar salat subuh, ya, makmum kepada Sayyidina Abu Bakar karena sudah tidak kuat untuk ngimamin, makmum di belakang Sayyidina Abu Bakar. Ibnu Mas'ud mengatakan, wa ma ra'aitana laqad ra'aitana ma takhallafna ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kamu sungguh-sungguh telah melihat kepada kita, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita semua ini ganti salat berjamaah. Tidak ada yang salat sendiri di rumahnya, semuanya salat di belakang Kanjeng Nabi. Ma yatakhallafu anha, dari salat berjamaah, yakni salat al-jamaah. Maksudnya itu salatul jamaah. Illa munafiq ma'lumun nifaq, kecuali orang munafik
yang jelas-jelas kemunafikannya. Jadi orang yang kalau dia tidak salat berjamaah itu akan distempel oleh para sahabat yang lain itu dengan munafik. Berarti orang munafik. Illa munafikun ma'lumun nifaq. Oleh karena itu di antara para sahabat itu ada mereka yang sudah tua, yang sudah tidak kuat jalan, itu dipopong oleh orang tua. Dia berusaha untuk bisa hadir salat berjamaah, dibopong oleh orang tua sampai dia berdiri di shaf, sampai dia berada di shaf untuk mengikuti salat berjamaah. Dan lagi hikmahnya itu salat berjamaah ini, para sahabat Rasulullah SAW itu selalu salat berjamaah. Kalau terjadi apa-apa itu langsung bisa dengar semua. Ada musuh mau datang, itu diumumkan oleh Rasulullah, ini ada musuh mau menyerang kita, mari kita berjihad, kita pertahankan Madinah ini. Ya, sehingga orang-orang para sahabat semua bisa bersama-sama dengan Rasulullah untuk menangkal untuk mempertahankan diri dari serangan musuh itu. Ini diantara hikmah. Kalau ada di antara para sahabat itu yang tidak datang, mana itu si fulan kok tidak datang berjamaah? Dicari. Kanjeng Nabi memerintahkan seseorang untuk mencarinya, untuk melihatnya, barangkali sakit. Kemudian setelah dicari, ditemukan memang sakit, disampaikan kepada Kanjeng Nabi sakit. Jadi semua bisa tahu jamaah itu bahwa ini uzur, mempunyai uzur, yaitu sakit. Dalam keadaan sakit dia tidak bisa datang ke masjid yang biasanya dia istiqomah ke masjid, itu ditulis orang yang datang ke masjid dia sholat sendiri tapi dapat pahala daripada orang yang berjamaah. Idza kana hadza tasydid, ini di dalam salat berjamaah 5 waktu, orang yang meninggalkan jamaah mendapatkan ancaman seperti itu, peringatan seperti semua itu yang telah diterangkan. Ma dhannuka, maka bagaimana persangkaan kamu fi tarkil jum'ah, bagi orang yang meninggalkan jum'ah. Jum'ah itu wajib, tidak boleh kita sholat zuhur sendiri di rumah, kita harus keluar ke masjid untuk melakukan sholat Jum'ah. Jadi ia fardu ainin, karena sholat Jum'ah itu fardu ain, yang masing-masing kita harus datang ke masjid mengerjakan sholat Jum'ah. Tidak boleh diwakilkan, tidak boleh diganti dengan sholat zuhur, kecuali perempuan tidak wajib, tidak sunat. Jadi tidak perlu orang perempuan untuk sholat Jum'ah. Tapi kalau ada yang maksa mau sholat Jum'ah, ya jangan dihalang-halangi, ya biarkan saja. Tapi sebenarnya masjid tidak perlu menyediakan tempat untuk sholat Jum'ah bagi orang perempuan, karena sholat Jum'ah itu tidak wajib, tidak sunat bagi orang perempuan, yang wajib bagi orang laki. Nah, dari dulu saya tidak setuju masjid ini ada tempat untuk orang perempuan untuk sholat Jum'ah. Tidak perlu, karena tidak wajib, tidak sunat. Kalau tidak wajib, tidak sunat, ngapain dikerjakan? Orang perempuan sholat zuhur di rumah, tidak usah ke masjid. Bahkan kadang-kadang dia keluar ke masjid dengan pakaian yang tidak senonoh, yang tidak pantas, yang buka aurat, dia dapat dosa lebih banyak dari dapat pahalanya. Jadi ini
afat ya daripada ya orang-orang perempuan yang apa itu, yang salat Jumat di masjid. Kalau salat fardu tidak apa-apa, tapi kalau ya masih sunnah, kalau salat Jumat tidak perlu. Tidak ada zamannya kanjeng Nabi orang perempuan salat Jumat itu tidak ada. Kalau salat fardu ada. Kanjeng Nabi mengatakan la tamna'i Allah masajid Allah, jangan kamu larang orang-orang perempuan itu datang ke masjid untuk salat berjamaah. Jangan kamu larang. Kalau mereka mau datang salat berjamaah, salat 5 waktu ya, sangat dipersilahkan. Tapi harus jaga keluar dari masjid ya, jaga auratnya ya, jangan sampai buka aurat, pakai kerudung, pakai jilbab, pakai pakaian yang ya panjang gitu. Kemudian ini untuk salat Jumat ini ada juga ancaman, ada juga peringatan. Tidak boleh kita orang-orang laki meninggalkan salat Jumat. Dan Nabi mengatakan man taraka salasa jum'ain tahawunan taba Allah ala qalbih. Orang yang meninggalkan salat Jumat dengan ya dia menganggap remeh ya, dengan teledor, tidak punya uzur, artinya tidak punya uzur, tidak punya alasan, tidak sakit, tidak dalam bepergian, dia tidak salat Jumat, taba Allah ala qalbih, maka Allah dia stempel hatinya, dia cap hatinya. Dicap dengan apa? Dengan cap munafik. Artinya distempel dengan stempel munafik. Tetapi kalau ada udzur meninggalkan Jumat atau jamaah, ya tidak apa-apa. Tapi ya dalam hal ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini memberikan contoh. Kira-kira seandainya di tempat yang didirikan salat Jumat itu, di samping diadakan salat Jumat ini, Bapak Presiden akan memberikan setiap orang yang berjamaah yang ikut salat Jumat di apa itu, di masjid itu akan dapat duit 1 juta masing-masing. Kalau ustadznya 10 juta umpamanya. Apa kira-kira ya? Apa kira-kira tidak mau datang? Jadi kira-kira kan, kalau kira-kira kamu ya di tempat tadi itu dibagikan duit, kamu mau datang, ini berarti uzurnya kamu, alasannya kamu tidak benar karena duit mau datang. Kalau tidak karena duit, tidak ada duit yang dibagikan, tidak mau datang. Ini dibuat-buat uzur ini, uzur yang dibuat. Jadi berarti ya dia lebih mengutamakan dunia, tujuan-tujuan dunia daripada akhirat. Padahal ya apa yang di sisi Allah lebih mulia, tidak ada artinya dunia ini. Ini berarti uzur kamu tidak benar, ghairu sahih. Malulah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala apa yang ada dalam isi hati kita, niat kita. Allah Maha mengetahui dengan apa yang ada dalam hati kita. Berarti niat kita itu tidak benar, tidak ikhlas, tidak karena Allah, tapi karena dunia. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Alhamdulillah, sayyidina Muhammad wa alihi. Allahu a'lam ba'dhu syuhada. Allahu a'lam syuhada. Allahu a'lam. اللهم شاء الله فعلم وعلم لا سوانا وانظرنا يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وصلنا على نبينا الفاتحه بسم الله.